Jumpa lagi dalam acara Giku, Gerejaku, Kirangkanku di kanal YouTube YKB GKI TV bersama saya Ineke, tim aktivitas Sekolah Minggu GKI Kepaduri. Giku mau memberikan alternatif aktivitas orang tua dan anak yang sesuai dengan kurikulum sekolah minggu dari Bina Warga. Giku, Gerejaku, Kirangkanku. Yuk, papa mama kita ajak anak untuk beraktivitas di hari Minggu supaya firman Tuhan yang telah didengar dapat terus diingat. Tapi sebelumnya saksikan dulu yang penting juga buat papa mama, yaitu mini parenting berikut ini. Ayah bunda, jumpa lagi dalam acara mini parenting. Dalam acara ini, kami akan menyampaikan tips pendek bagaimana mendampingi anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan di dalam keluarga kita. Saya, Sri Arianti Kristianingsih dari Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana. Ayah bunda, melalui video sebelumnya kita bisa melihat seperti apa kedukaan akibat kehilangan dan gejala-gejala apa yang terjadi pada anak dikala mereka sedang berduka. Kita tahu bahwa kehilangan mengakibatkan kedukaan. Rasa duka bukan hanya dialami akibat kehilangan karena kematian orang yang dikasih saja, namun juga akibat dari kehilangan. Kehilangan hal-hal yang dimiliki anak, seperti misalnya benda-benda yang dimilikinya, atau mungkin hal-hal lain yang dianggap berarti baginya. Ayah bunda, apa upaya pendampingan yang perlu dilakukan untuk anak? Alan Wolfeit, ahli yang berkaitan dengan pendampingan kedukaan, menyebutkan pentingnya menghargai proses kedukaan. Proses-proses itu akan membawa anak yang berduka siap menerima kenyataan yang dialaminya dan berdamai dengan keadaannya. Berdamai dengan keadaan artinya memiliki cara pandang yang baru terhadap kenyataan yang dihadapi dan siap untuk melangkah menjalani hari-hari di masa mendatang. Kemampuan berdamai inilah yang membuat anak dapat bertumbuh kembang di masa mendatang. Ayah bunda, bagaimana pendampingan kita lakukan pada anak? Yang pertama, ajak anak untuk merayakan kehilangan. Mintalah anak menceritakan makna penting dari sesuatu yang hilang dari dirinya itu. Jika anak kehilangan orang yang dikasihnya, mintalah ia bercerita tentang orang yang dikasihnya itu. Jika anak kehilangan benda yang berarti penting baginya, mintalah ia bercerita makna dari benda yang hilang. Itulah makna merayakan kehilangan. Dengan merayakan kehilangan, anak akan menemukan kenyataan bahwa sesuatu yang hilang itu sudah tidak ada padanya. Yang kedua, hindari mempersalahkan keadaan yang membuat sesuatu itu hilang. Ketika anak bersedih karena kehilangan sandal kesayangannya, hindarilah mempersalahkan anak, apalagi mengulang-ulang narasi penyebab kehilangan yang terjadi pada anak. Ketika kita mengungkit-ungkit hal itu, anak akan semakin merasakan kedukaan yang mendalam akibat perasaan bersalah. Yang ketiga, berilah dukungan pada anak dalam situasi berduka. Setiap orang membutuhkan dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Hal ini juga terkait dengan anak-anak. Dikala mereka berduka, ajaklah orang-orang di sekitarnya untuk memberikan dukungan. Kehadiran banyak orang akan memberikan dukungan, dan kasih merupakan salah satu aspek penting dari sebuah penyembuhan kedukaan. Yang keempat, mengajak anak untuk mengembangkan pemikiran yang baru. Yang dimaksud pemikiran baru ini adalah ajakan pada anak yang berduka untuk menghayati bahwa ada hal lain yang mungkin dapat dijadikan sebagai sarana berkembang di masa yang mendatang. Contohnya, jika anak berduka akibat kehilangan binatang yang disayanginya, kita bisa mengajak anak itu melihat bahwa ada binatang lain
yang mungkin bisa menjadi sahabat bagi anak itu. Pemikiran baru macam ini perlu ditanamkan pada anak. Intinya, di sekitar anak ada hal-hal baik yang bisa mendatangkan makna baginya. Kelima, ajak anak menemukan makna baru di balik realitas kehilangannya. Ajak anak untuk menemukan apa makna atau hikmah yang dapat diambil di balik peristiwa duka yang dihadapinya. Makna akan ditemukan jika anak yang berduka sampai pada titik kesadaran dan penerimaan dari peristiwa dukanya. Untuk itu, mencapai titik kesadaran dan penerimaan merupakan hal yang penting. Ayah bunda, kedukaan yang tidak tertangani dengan baik akan menghambat tumbuh kembang anak-anak kita. Maka dari itu, pendampingan bagi mereka menjadi hal yang penting. Mari kita hadir bagi anak-anak kita yang memerlukan peneguhan saat mereka mengalami kedukaan akibat kehilangan. Kalau ayah bunda punya pengalaman bagaimana dalam mendampingi maupun mengasuh anak, silakan bercerita di kolom komentar yang sudah tersedia. Atau jika punya permintaan tentang tips parenting yang lain, silakan juga tulis di kolom komentar. Dan sebagai penutup, ingatlah, bila ingin berhasil menjadi orang tua yang bijaksana bagi anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan di dalam pernikahan kita, berilah waktu yang memadai untuk mereka dan beraktivitas bersama dengan mereka. Dan bila ayah bunda membutuhkan ide tentang aktivitas bersama dengan anak, silahkan lihat acara Geku di kanal YouTube YKB GKI TV. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Papa Mama mungkin pernah mengajarkan anak tentang arti sebuah janji. Janji itu harus ditepati. Cerita sekolah minggu kali ini menunjukkan bahwa Tuhan menepati janjinya kepada Zakaria dengan kelahiran Yohanes Pembaptis. Topiknya adalah kelahiran Yohanes Pembaptis dan pujian Zakaria. Berdasarkan bacaan Alkitab dari Lukas 1 ayatnya ke-57 sampai ke-80. Ayo kita beraktivitas bersama anak sambil menolong mereka mengingat janji Tuhan. Aktivitasnya adalah Geku. Kita ajak anak membuat hiasan janji Tuhan seperti ini. Bahan-bahannya piring kertas, kertas kue, double tip tebal, lem, gunting, kertas berwarna, dan juga ballpoint. Cara membuatnya, kita ambil piring kertas, kemudian kita lipat menjadi 2 dan kita mau gunting area ini. Gunting ya. Seperti ini. Setelah digunting, kita akan menempelkan kertas kue berwarna-warni di area sini. Kita ambil satu, kita buka, kemudian kita ambil lem.
area ini, tempel saja. Kemudian kita ambil warna lainnya. Kita tempel lagi. Ya, seperti ini. Nah, setelah sudah jadi, kita mau tulis nih di sini. Janji Tuhan pada saya yang saya ingat ya. Janji Tuhan pada saya yang saya ingat. Kita ambil gunting. Bisa ditulis, bisa ditempel. Nah, sini ya. Janji Tuhan kepada saya. Nah, janji Tuhan tuh kan ada banyak ya. Nah, kakak Ineke tulis salah satunya, misalnya menjanjikan keselamatan. Keselamatan. Kita gunting lagi, kemudian kita tempel.
Mau ditulis di sini juga bisa. Janji Tuhan apa lagi nih? Menjanjikan pengampunan dari dosa. Menjanjikan pengampunan dari dosa. Nah, janji Tuhan apa lagi ya? Oh, menjadikan selalu menjaga dan melindungi. Lindungi saya. Nah, lagi Tuhan selalu memberikan. Tuhan memberikan kesehatan. Memberikan kesehatan yang baik. Lagi ya, menolong dalam keadaan sakit. Oke, sudah jadi. Hiasan janji Tuhan ini dapat digantung atau ditempel di kamar anak, agar anak selalu ingat bahwa Tuhan itu menepati janji. Halo Papa Mama senang dengan program ini, bisa klik gambar jempolnya ya. Dan jangan lupa subscribe YKBGKI TV, klik gambar loncengnya supaya Papa Mama tidak ketinggalan program Giku-Giku berikutnya. Sampai jumpa di Giku-Giku selanjutnya. Giku-Giku, gerejaku, kirangkanku. Dah! Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.